Ardi kehabisan uang dan visa hampir habis di Swiss. Ia duduk merenung di luar restoran, hingga ditawari pekerjaan aneh oleh seorang wanita kaya berpura-pura jadi suaminya selama 7 hari. Daniel Bayern, 10 juta rupiah per hari. Tapi, semakin lama, Ardi mengenal Helena. Dia menyadari bahwa wanita ini tidak hanya butuh akting, tapi juga butuh seseorang yang benar-benar tulus di sisa hidupnya. Hari itu, dingin banget. Zurich lagi diselimuti salju tipis. Tapi hatiku lebih dingin dari cuaca. Jaket lusuhku udah nggak bisa nolak angin. Dompet, isinya cuma receh sisa beli roti kemarin. Namaku Ardi. Umur 29 tahun. TKI yang nekat berangkat ke Swiss lewat jalur kerja restoran. Tapi sekarang statusku nyaris jadi gelandangan ekspat. Gara-gara restoranku mendadak tutup, dan aku belum juga dapat tempat kerja baru. Visa tinggal seminggu, dan hostel udah nggak bisa negosiasi. Hari itu aku duduk di pinggir jendela luar sebuah restoran mewah di Bahnhofstrasse. Cuma buat numpang. Hangat dari heater luar. Ku peluk ranselku, aratorat, sambil berharap semesta punya belas kasih. Dan saat itulah, pintu restoran terbuka. Seorang wanita bule melangkah keluar. Bukan sembarang wanita, wajahnya tegas. Kulit putih pucat rambut pirang, sejeleng, rapi, pakai mental wall cream, sepatu hak tinggi, dan anting mutiara yang kelihatan mahal. Tapi yang paling bikin aku nggak bisa alihkan pandangan, tatapannya. Dingin, tapi ada sorot penasaran, seperti melihat sesuatu yang menarik. Padaku, ada yang bisa saya bantu? Katanya dalam bahasa Inggris. Aku refleks berdiri. Sorry. I'm fine, just waiting for my friend. Kebohongan kecil demi harga diri. Tapi dia malah tersenyum. Kalau begitu, boleh saya ajak bicara sebentar? Aku bingung. Tapi dia sudah melangkah duluan ke arah kursi taman kecil di depan restoran. Dengan ragu, aku mengikuti. Jantungku berdetak cepat. Siapa dia? Apa aku melanggar hukum tanpa sadar? Setelah duduk, dia buka tasnya, mengeluarkan satu map kecil, lalu menatapku tajam. Saya sedang cari seseorang untuk berpura-pura. Jadi, suami saya selama seminggu. Aku langsung refleks tertawa kecil. Maaf, maksudnya, saya butuh pasangan palsu. Untuk urusan keluarga, formalitas, tidak ada hal aneh, cuma akting. Saya akan membayar Anda 10 juta rupiah per hari. Aku bengong. 10 juta? Dia mengangguk pelan. Setara 600 franc. Uang muka, bisa saya transfer sekarang. Aku makin bingung. Otakku langsung mikir ini skema penipuan, tapi wahannya gak kelihatan kayak scammer. Terlalu tenang. Terlalu serius. Kenapa saya? Dia menatapku lama. Karena kamu duduk sendiri, diam, dan tidak meminta apa-apa. Itu pertanda kamu tidak berbahaya, tapi sedang berjuang. Aku tertunduk. Ada rasa malu, tapi juga rasa penasaran. Nama saya Helena Wagner, lanjutnya. Saya tinggal sendiri, dan keluarga saya tidak percaya saya bisa punya pasangan sehat dan stabil. Kalau saya tidak bawa suami minggu ini ke pertemuan keluarga, saya akan dicoret dari wasiat keluarga. Padahal saya tidak butuh uang mereka. Saya cuma ingin pembuktian. Aku menelan ludah. Saya harus ngapain? Kita akan latihan, jalan bersama, makan malam. Nanti, kamu ikut ke rumah keluarga saya. Tidak perlu sungguhan tidur bersama. Semua akan dibuat senatural mungkin. Setelah 7 hari, kamu bebas. Aku diam. Di kepalaku berkecamuk banyak hal. Ini konyol, tapi juga 70 juta rupiah dalam seminggu. Aku bisa balik ke Indonesia dengan bangga. Atau cari kerja resmi baru. Bahkan bayar utang orang tuaku. Kalau kamu setuju, Helena berdiri pelan. Ikut saya sekarang. Kita mulai hari ini. Aku lihat tangan kiriku. Beku. Gemetar. Tapi saat itu, aku juga tahu, hidup nggak selalu datang dalam bentuk logis. Aku mengangguk. Dan mungkin, disinilah semuanya dimulai. Dari sebuah tawaran gila,
yang akan mengubah seluruh hidupku. Mobilnya bukan Avanza, apalagi taksi online, tapi Porsche Coupe warna putih mengilap yang nyaris nggak pernah kulihat di jalanan kampungku. Begitu pintunya terbuka otomatis, aku sempat berpikir, ini mimpi atau prank? Masuklah, ucap Helena. Singkat, aku duduk di jok kulit yang empuknya bikin tubuhku merasa bersalah. Sebelahku, wanita itu menyetir pelan menyusuri jalanan Zurich yang bersalju. Sesekali, dia melirikku, tapi nggak banyak bicara. Sementara aku, bingung harus pasang wajah seperti apa. Senang, takut, curiga. Tiba-tiba dia bicara, mulai malam ini, kamu namanya adalah Daniel. Daniel Kusuma, lahir di Semarang, pindah ke Swiss 3 tahun lalu. Kita ketemu di Geneva, waktu kamu kerja di Hotel Bintang 5. Aku tamu tetap di sana, kita dekat. Lalu menikah, diam-diam 2 bulan lalu. Taku, terdiam, ini udah kayak latihan sandiwara. Ngerti Daniel? Katanya sambil melirik tajam. Aku refleks mengangguk. Iya, ya sayang. Helena berhenti di lampu merah. Dia tersenyum kecil. Bagus. Mulai biasakan panggil aku sayang atau honey di tempat umum. Tapi kalau di tempat pribadi, cukup Helena. Deal. Setelah itu, kami sampai di sebuah restoran Prancis yang cuma bisa kulihat dari Instagram selebgram. Nama restorannya L'Amour Perdu. Pas banget buat orang kayak aku yang udah kehilangan cinta, uang, dan masa depan. Tapi malah dapet tawaran jadi suami pura-pura. Di dalam restoran, semua pelayan seperti mengenal Helena. Mereka membungkuk dengan sopan, mempersilakan kami duduk di ruangan private. Meja sudah disiapkan 2 lilin, anggur mahal, dan bunga putih segar. Musik klasik mengalun pelan. Ini tempat favoritku, ujar Helena. Kamu harus kelihatan nyaman di sini. Kita makan malam berdua seolah sudah sering lakukan ini. Aku angguk-angguk, kayak anak TK yang baru diajarin main peran. Saat menu datang, aku cuma bisa tunjuk asal. Yang ini aja, kelihatannya enak. Helena menahan tawa. Kamu harus belajar jadi suami ekspat, mulai dari cara duduk, potong daging, bahkan cara bicara. Gak bisa asal tunjuk menu kayak di warung. Aku merasa pipiku panas, malu. Tapi entah kenapa, aku malah tertawa kecil juga. Maaf ya, aku gaptek soal gaya-gayaan. Bagus, katanya. Justru itu yang bikin kamu terlihat jujur. Malam itu berlalu dengan latihan, cara menggandeng tangannya, cara menyentuh bahunya sambil ngobrol, bahkan bagaimana cara menyuapinya sepotong dessert. Kami berdua akting di depan pelayan, seolah pasangan bahagia. Tapi saat tak ada orang, Helena berubah diam. Aku perhatikan matanya. Ia sering kosong, seperti sedang menahan sesuatu. Dan ketika aku mencoba bercanda, kadang dia hanya membalas dengan senyum singkat, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Ada hal yang belum diceritakannya, aku yakin. Setelah makan malam, kami kembali ke rumahnya. Rumah, lebih tepat disebut mansion, letaknya di pinggiran kota Zurich, menghadap danau. 2 lantai, halaman belakang seluas lapangan bola, dan lampu taman yang menyala hangat. Aku nyaris nggak percaya bisa nginjek karpet rumah senyaman itu. Helena mengantarku ke kamar tamu mulai malam ini. Kamu tidur di sini. Jangan masuk ke kamarku kecuali kalau kita ada sesi latihan atau tamu datang. Kita tetap profesional. Are, Donial, siapi, Bu Elena. Dia tersenyum tipis. Dan satu lagi, jangan pernah masuk ke ruang kaca di ujung lorong sana. Itu ruang pribadi. Aku angguk, tapi instingku langsung tertarik. Setelah dia pergi, tapi nggak bisa tidur. Aku malah keluar kamar, jalan pelan-pelan menuju ruang yang ia larang tadi. Di balik kaca besar yang tertutup gorden, aku bisa melihat samar-samar banyak lukisan tergantung, piano tua, dan satu maja Cassel yang dipenuhi foto anak-anak. Di tengahnya, foto seorang anak laki-laki usia sekitar 10 tahun. Wajahnya mirip Helena, dan ada nama
yang tertulis di bingkai Matthias Wagner, 2012 a 2022. Aku mundur perlahan, hatiku naisek, rasa penasaran berubah jadi rasa iba. Helena bukan sekadar janda kaya yang ingin cari suami bohongan. Dia wanita yang menyimpan luka besar. Dan aku, sekarang, jadi bagian dari kebohongan itu. Hari ketiga, dan peranku makin serius. Pagi-pagi, Helena sudah sibuk di ruang ganti. Gaun biru tua disetrika rapi, perhiasan disiapkan di atas meja kaca. Dan aku disuruh pakai setelan jas mahal, yang bahkan harga sepatunya bisa buat pulang kampung. Naik business class. Kita akan ke pesta keluarga, katanya tanpa banyak ekspresi. Mereka semua belum tahu. Kamu sudah menikah? Dia mengangguk. Itulah kenapa kamu harus tampil meyakinkan. Aku tarik napas panjang. Jujur, aku bukan aktor. Tapi demi 10 juta per hari, dan rasa kasihan yang mulai tumbuh, diam-diam, wajah terbaikku. Mobil kami berhenti di halaman sebuah mansion lain. Kali ini, lebih besar. Ada taman luas, tenda putih, dan deretan mobil mewah berjejer. Musik klasik mengalun. Orang-orang berdasi dan berdandan rapi, saling berbasa-basi. Begitu turun dari mobil, Helena menggandeng lenganku erat. Tersenyum. Jangan terlalu gugup, PJ. Tanganku seperti kamu sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Aku mengangguk, tapi jantungku seperti genderang perang. Kami masuk ke keramaian, dan suasana langsung berubah. Semua mata melirik. Beberapa tersenyum sopan, tapi tak sedikit yang terlihat sinis. Ada bisik, ada lirikan menilai dari ujung kepala sampai sepatu. Kemudian datang satu wanita paruh baya dengan gaya bosi dan kalung emas, mencolok. Matanya langsung menusukku. Helena, sapa wanita itu datar. Dan ini, siapa? Helena tersenyum sopan. Ibu, ini suamiku, Daniel. Aku buru-buru menjabat tangan wanita itu dan senyum selebar mungkin. Senang bertemu dengan Anda, Bu? Tatapan wanita itu menyipit. Kamu? Dari mana asalmu? Indonesia, Bu. Oh, cukup jauh. Lalu, dia tertawa kecil. Tapi entah kenapa, terdengar seperti meremehkan. Kami bergerak ke arah tamu lainnya. Ada sepupu, paman, tante, dan entah siapa lagi. Helena memperkenalkan satu persatu. Aku berusaha tetap kalem, tetap senyum, walau dalam hati terasa makin berat. Sampai akhirnya, ada satu tamu pria muda sepupunya Helena yang nyeletuk keras. Saat aku ambil minuman, kukira kamu cuma suami bayaran. Semua tertawa, tapi tawa itu menyakitkan. Aku hanya tersenyum kaku, mau balas, mau marah. Tapi ingat, ini cuma akting. Ini peranku. Aku dibayar untuk pura-pura, tapi rasa sakitnya nyata. Helena menggenggam tanganku lebih erat, lalu membisik, maafkan mereka. Mereka memang seperti itu. Kami duduk sebentar di sofa sudut taman. Musik terus mengalun. Orang-orang sibuk dengan percakapan kosong. Aku menatap wajah Helena. Sekilas terlihat tegar, tapi matanya merah. Seperti menahan sesuatu. Apa mereka selalu seperti itu ke kamu? Tanyaku pelan. Dia menghela napas. Mereka tidak percaya aku bisa bahagia. Mereka pikir aku wanita keras kepala, terlalu mandiri, tidak bisa punya keluarga. Jadi saat Matthias meninggal, mereka senang aku jatuh. Sekarang, aku hanya ingin mereka tutup mulut. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi tiba-tiba, tangan Helena menggenggamku lebih erat. Bukan karena sandiwara, tapi minta dikuatkan. Dan saat itulah, aku sadar. Semua ini bukan soal uang. Ini tentang luka yang tidak pernah sembuh. Malamnya, setelah pulang dari pesta, aku masuk ke kamarku. Aku diam lama. Satu sisi, aku dibayar mahal. Tapi di sisi lain, aku mulai merasa bersalah. Apa aku bagian dari solusi Helena? Atau hanya perpanjangan dari luka dan kepalsuannya? Aku belum tahu jawabannya. Yang ku tahu, malam itu aku mulai melihat
Helena bukan lagi sebagai janda kaya yang menyewa aktor amatiran, tapi sebagai manusia sepi yang cuma ingin dikenang bahagia, walau cuma sebentar. Harry Kim, aku mulai lupa ini semua cuma akting. Pagi itu, kami sarapan di beranda belakang rumah. Pemandangan danau yang bersinar kena matahari pagi, secangkir kopi hangat, dan roti panggang. Tapi yang bikin semuanya terasa aneh, suasana di antara kami Helena tidak lagi banyak memberi instruksi seperti sebelumnya. Dia cuma duduk diam, sesekali menatap langit. Wajahnya seperti orang yang lelah, tapi juga pasrah. Masih kuat lanjut akting? Tanyaku pelan, mencoba mencairkan suasana. Dia tertawa kecil. Justru kamu yang terlalu bagus memerankannya. Aku jadi lupa ini pura-pura. Aku ikut tertawa. Meskipun, entah kenapa, tawa itu terasa getir. Hari itu kami jalan-jalan ke sebuah pasar seni kecil di kota tua Zurich. Helena bilang, itu bagian dari latihan interaksi sosial, agar kalau kami bertemu teman atau keluarga di luar, aktingnya tetap natural. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kami berdua tertawa saat mencoba lukisan aneh yang katanya seni modern, makan waffle sambil rebutan topping, dan Helena sempat pegang tanganku arat-orat saat kami hampir tersesat di gang kecil. Itu bukan akting, itu nyata. Dan aku tahu, jantungku mulai berubah irama. Di dalam kereta pulang, kami duduk berdampingan. Helena bersandar di jendela, matanya setengah terpejam. Aku memandanginya, diam-diam. Perempuan ini penuh misteri, punya dunia yang tidak ku mengerti, tapi juga punya kesedihan yang kurasa, walau tak ia ucapkan. Ardi, katanya pelan. Aku terkejut, sudah lama dia tak memanggil namaku asli. Ya? Kamu? Pernah kehilangan seseorang? Pertanyaannya tiba-tiba, dan membuatku tercenung. Aku mengangguk. Ayah, waktu aku masih SMA. Kecelakaan kerja di tambang. Sejak itu, aku kerja apa aja demi bantu ibu. Helena diam sebentar, lalu dia bergumam. Berarti, kamu tahu rasanya kehilangan. Aku kehilangan anakku tahun lalu. Namanya Matthias, leukemia. 2 tahun berjuang. Lalu dia pergi begitu saja. Aku tidak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. Dia satu-satunya alasan aku tetap tinggal di rumah ini. Tapi sekarang rumah ini cuma tempat kosong yang terlalu besar untuk satu orang. Aku pegang tangannya pelan. Helena, dia menarik tangannya pelan dan menghela napas. Maaf, aku terlalu banyak cerita. Kita kan cuma sandiwara. Aku tidak menjawab, karena jujur, aku sendiri sudah tidak yakin ini cuma sandiwara. Malam itu, aku susah tidur. Aku keluar kamar, duduk di sofa ruang tengah, memandangi jendela besar yang mengarah ke danau. Tiba-tiba, langkah pelan terdengar. Helena datang, hanya mengenakan jubah tidur tebal. Wajahnya pucat, tapi tetap elegan. Kamu juga nggak bisa tidur? Aku geleng. Dia duduk di sampingku. Hening, lama, lalu dia bersandar di bahuku, tanpa berkata apa-apa. Dan saat itu, aku tahu, ini bukan cuma soal uang, ini bukan soal acting. Ini soal 2 orang yang sama-sama kehilangan, dan mencoba merasa hidup kembali, walau cuma sebentar. Detak jantungku aneh, seperti campuran takut, rindu, dan harapan yang belum ku kenal. Dan aku sadar, aku mulai jatuh cinta pada seseorang yang membayarku untuk pura-pura mencintainya. Harry Kim, aku mulai lupa ini semua cuma akting. Pagi itu, kami sarapan di beranda belakang rumah. Pemandangan danau yang bersinar kena matahari pagi, secangkir kopi hangat, dan roti panggang. Tapi yang bikin semuanya terasa aneh, suasana di antara kami Helena tidak lagi banyak memberi instruksi seperti sebelumnya. Dia cuma duduk diam, sesekali menatap langit. Wajahnya seperti orang yang lelah, tapi juga pasrah. Masih kuat lanjut akting? Tanyaku pelan, mencoba mencairkan suasana. Dia tertawa kecil. Justru kamu yang terlalu bagus memerankannya. Aku jadi lupa ini pura-pura.
Aku ikut tertawa. Meskipun, entah kenapa, tawa itu terasa getir. Hari itu kami jalan-jalan ke sebuah pasar seni kecil di kota tua Zurich. Helena bilang, itu bagian dari latihan interaksi sosial, agar kalau kami bertemu teman atau keluarga di luar, aktingnya tetap natural. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kami berdua tertawa saat mencoba lukisan aneh yang katanya seni modern, makan waffle sambil rebutan topping, dan Helena sempat pegang tanganku aratorat saat kami hampir tersesat di gang kecil. Itu bukan akting, itu nyata. Dan aku tahu, jantungku mulai berubah irama. Di dalam kereta pulang, kami duduk berdampingan. Helena bersandar di jendela, matanya setengah terpejam. Aku memandanginya, diam-diam. Perempuan ini penuh misteri, punya dunia yang tidak ku mengerti, tapi juga punya kesedihan yang kurasa walau tak ia ucapkan. Ardi, katanya pelan. Aku terkejut, sudah lama dia tak memanggil namaku asli. Ya? Kamu? Pernah kehilangan seseorang? Pertanyaannya tiba-tiba dan membuatku tercenung. Aku mengangguk. Ayah, waktu aku masih SMA. Kecelakaan kerja di tambang. Sejak itu, aku kerja apa aja demi bantu ibu. Helena diam sebentar. Lalu dia bergumam. Berarti, kamu tahu rasanya kehilangan. Aku kehilangan anakku tahun lalu. Namanya, Matthias, leukemia. 2 tahun berjuang. Lalu dia pergi begitu saja. Aku tidak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. Dia satu-satunya alasan aku tetap tinggal di rumah ini. Tapi sekarang rumah ini cuma tempat kosong yang terlalu besar untuk satu orang. Aku pegang tangannya pelan. Helena, dia menarik tangannya pelan dan menghela napas. Maaf, aku terlalu banyak cerita. Kita kan cuma sandiwara. Aku tidak menjawab, karena jujur, aku sendiri sudah tidak yakin ini cuma sandiwara. Malam itu, aku susah tidur. Aku keluar kamar, duduk di sofa ruang tengah, memandangi jendela besar yang mengarah ke danau. Tiba-tiba, langkah pelan terdengar. Helena datang, hanya mengenakan jubah tidur tebal. Wajahnya pucat, tapi tetap elegan. Kamu juga nggak bisa tidur? Aku geleng. Dia duduk di sampingku. Hening, lama, lalu dia bersandar di bahuku, tanpa berkata apa-apa. Dan saat itu, aku tahu, ini bukan cuma soal uang, ini bukan soal acting. Ini soal 2 orang yang sama-sama kehilangan, dan mencoba merasa hidup kembali, walau cuma sebentar. Detak jantungku aneh, seperti campuran takut, rindu, dan harapan yang belum kukenal. Dan aku sadar, aku mulai jatuh cinta pada seseorang yang membayarku untuk pura-pura mencintainya. Hari kelima, tak ada lagi latihan. Tak ada lagi skenario, tak ada lagi kata peran. Yang tersisa hanya aku dan Helena. 2 manusia, 2 hati yang diam-diam mulai terhubung. Justru di ujung waktu, pagi itu, dia mengajakku ke tepi danau Lucerne. Cuacanya cerah, sinar matahari menyinari permukaan air seperti berlian cair. Dan untuk pertama kalinya, Helena terlihat hidup. Dia mengenakan sweater biru dan syal putih, rambutnya dibiarkan terurai, tak digelung seperti biasanya. Wajahnya polos, tanpa riasan. Tapi justru disitulah, aku melihat Helena yang sesungguhnya. Aku suka tempat ini, katanya, sambil duduk di bangku kayu pinggir danau. Dulu aku sering kesini, sama Matthias. Dia suka kasih makan burung dan tanya, Mami, nanti aku bisa berenang ke seberang sana? Enggak. Aku duduk di sebelahnya, memandang danau yang tenang. Tapi di dadaku, badai tak bisa reda. Aku tahu kamu marah waktu tahu soal penyakitku, katanya pelan. Tapi aku nggak menyesal memperkerjakanmu. Bahkan kalau bisa kuulang, aku akan tetap pilih kamu. Aku menatapnya. Kenapa? Apa aku begitu spesial? Helena menoleh. Matanya berkokek-kokak. Karena kamu nggak berpura-pura jadi hebat. Kamu apa adanya. Jujur, gagap saat bicara. Salah, makan garpu. Tapi kamu bikin aku ngerasa
hidup lagi. Aku diam. Lama. Sampai akhirnya aku berkata, "Kamu tahu, awalnya aku cuma mikir soal uang. Aku butuh bertahan hidup. Tapi sekarang, kalau aku bisa beli waktu, aku lebih milih beli harimu." Bukan untuk dibayar, tapi untuk dijalani. Helena tersenyum. Tangannya menggenggam jemariku. Kamu tahu, selama ini, aku selalu lari dari kenyataan. Menutup diri, berpikir aku bisa hadapi semua sendiri. Tapi sekarang, aku takut. Takut apa? Takut kamu pergi lebih dulu. Takut kamu akan anggap aku cuma bos yang nyuruhmu akting demi uang. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku di sini bukan karena uang lagi, Helena. Aku di sini karena aku juga takut. Takut kehilanganmu. Elena tergiung. Lalu, pelan-pelan, dia bersandar di bahuku. Lama, tak berkata apa-apa. Hanya detak jantung kami yang saling menguatkan. Hari itu, kami habiskan di tepi danau. Jalen, Kaki, beli es krim. Helena bahkan tertawa saat aku tersedak kena es krim dingin. Tak ada kamera, tak ada naskah. Hanya dua orang yang mencoba mencintai, meski tahu waktu tak memihak. Malamnya, di rumah, dia memberiku kejutan. Dia memperlihatkan satu kotak kayu kecil yang selama ini disimpan di lemari kamarnya. Di dalamnya ada foto-foto Matias, cincin emas, dan selembar surat yang belum ia buka dari ibunya yang sudah meninggal. Aku simpan ini semua karena aku nggak siap menghadapi kenyataan. Tapi sekarang, aku siap. Karena kamu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya memeluknya. Dan di pelukan itu, aku sadar, ini bukan akhir dari kebohongan. Ini adalah awal dari kejujuran yang paling menyakitkan. Aku jatuh cinta pada seseorang yang sedang bersiap pergi. Hari ke-7, seharusnya, ini hari terakhirku. Hari kontrak selesai. Hari aku kembali jadi orang asing. Tapi aku masih di sini. Bukan karena uang, tapi karena hati. Pagi itu, aku masuk ke kamar Helena tanpa mengetuk. Dia duduk di tepi ranjang, memakai sweater abu-abu, rambutnya diikat seadanya, wajahnya pucat, tapi cantik dengan caranya sendiri. Aku belum siap, katanya lirih. Siap apa? Siap mengucapkan selamat tinggal. Aku menggeleng. Kita belum sampai di titik itu, Helena. Masih ada waktu. Dia menatapku. Lama. Kamu yakin masih mau di sini? Padahal, kontrak kita sudah selesai. Aku duduk di sampingnya. Aku nggak peduli kontrak. Aku di sini karena kamu. Kami saling diam. Tapi diam itu lebih jujur daripada kata-kata manapun. Hari itu, aku mengajaknya ke Interlaken. Kota kecil di antara pegunungan dan danau. Dia sempat ragu, tenaganya terbatas. Badannya cepat lelah, tapi aku janji semua akan tenang, santai, dan penuh pemandangan indah. Kami naik kereta pegunungan, perlahan menanjak, melewati lembah dan danau, pepohonan cemara dan rumah-rumah kayu kecil di kaki gunung. Helena menyandarkan kepalanya di bahuku selama perjalanan. Ini hari terindahku dalam 2 tahun terakhir, bisiknya. Aku hanya memeluknya. Kami duduk di tepi danau Tun. Hening, tak banyak bicara. Matahari terbenam di ujung barisan bukit. Sinarnya menyapu wajah Helena pelen-pelen. Seolah alam ingin memberinya pelukan terakhir kalau aku pergi nanti. Helena tiba-tiba bicara. Esti, jangan ngomong gitu dulu. Aku nggak takut mati, Ardi. Aku cuma takut dilupakan. Aku sudah kehilangan semua yang kucintai. Dan sekarang, aku hanya ingin tahu, kalau aku pernah berarti. Aku menatapnya, air mataku menetes. Tanpa bisa kutahan. Kamu berarti, Helena, bukan cuma buat keluargamu tapi buat aku. Kamu ngajarin aku bahwa hidup itu bukan tentang selamat, tapi tentang siapa yang kamu genggam saat kau tahu waktu hampir habis. Dia menangis. Untuk pertama kalinya, tanpa mencoba menahannya, malam itu. Kami menginap di penginapan kayu sederhana. Di depan perapian, Helena memelukku seperti anak kecil yang takut gelap. Terima kasih, katanya pelan.
Karena kamu pernah berpura-pura jadi suamiku, dan ternyata kamu lebih nyata dari semua cinta yang pernah aku miliki. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi di detik itu, aku merasa jadi seseorang. Seseorang yang dicintai Sejorong-yang. Dimaknai esok harinya, kami pulang ke Zurich. Tak ada pesta, tak ada perayaan. Hanya senyum yang disimpan rapi dalam hati. Karena kami tahu, hari-hari berikutnya tak akan lama. Tapi hari itu, kami menang. Kami mengalahkan waktu, meski hanya sebentar. Pagi itu, Zurich diselimuti kabut tipis. Aku membuatkan teh chamomile seperti biasa, menuangkannya ke cangkir putih favorit Helena, dan mengetuk pelan pintu kamarnya. Tak ada jawaban. Kupanggil sekali lagi. Kali ini, dengan panggilan yang selalu bikin dia tersenyum. Sayang, sudah bangun, masih hening. Saat kubuka pintu, Helena terbaring di ranjang. Wajahnya damai, tangannya memeluk buku catatan kecil. Dan di samping bantalnya ada amplop putih dengan namaku tertulis tangan. Aku mendekat, duduk perlahan di tepi ranjang. Berdetak keras, tapi tubuhku seperti membeku. Helena telah pergi dengan tenong. Dalam tidur, tanpa suara, aku menangis. Tapi bukan tangis histeris, tangisku pelan. Seperti hujan gerimis yang jatuh di atap kayu tua, ku peluk tubuhnya sebentar. Lalu ku buka amplop itu. Di dalamnya, sepucuk surat tulisan tangan. Zurich, hari ke-7, untuk Ardi, pria yang membuatku merasa hidup lagi. Kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tenang. Jangan sedih terlalu lama ya, aku tahu kamu akan menangis karena kamu terlalu tulus untuk pura-pura kuat Ardi. Kamu bukan hanya aktor bayaran dalam hidupku. Kamu penutup terbaik dari bab panjang yang tak pernah selesai. Kamu adalah tokoh utama yang datang di saat aku sudah ingin menyerah pada cerita ini. Terima kasih karena mau pura-pura jadi suamiku. Tapi, yang lebih penting, terima kasih karena tidak pura-pura saat kamu memelukku, menemaniku, dan mencintaiku. Aku meninggalkan satu hal kecil untukmu. Bukan uang, bukan mobil, bukan rumah besar, tapi tanah kecil yang pernah kubeli di Indonesia di kaki Gunung Lawu, dekat sungai kecil yang sejuk. Di sana aku pernah bermimpi tinggal saat tua nanti, hidup sederhana, damai. Kini tanah itu jadi milikmu. Buatlah tempat di mana orang-orang bisa datang, istirahat, dan merasa hidup kembali, seperti aku saat bersamamu. Jangan pura-pura bahagia, Ardi. Bahagialah sungguhan. Dan bila kamu rindu, cukup lihat danau, aku akan ada di sana. Dalam sunyi yang kamu pahami, Helena. Setahun kemudian, aku berdiri di depan bangunan kayu sederhana dengan papan nama. Rumah Helena, tempat beristirahat dan melanjutkan hidup. Tempat ini bukan hotel, bukan penginapan, tapi rumah kecil untuk siapapun yang tersesat, untuk mereka yang lelah, kehilangan, atau ingin diam sejenak. Dan setiap pagi, aku buatkan teh chamomile. Kuletakkan di meja luar, hadap danau kecil yang tenang. Siapa tahu, suatu hari, Helena mampir sebentar, meski hanya dalam angin. Tamat.